kita memenangkan ganti gubernur. Assalamualaikum. Hebat Egy Sujana, si aki-aki dalam orasi ya masalah tambang. Egy berorasi ganti gubernur Jawa Barat itu KDM. Egy Sujana aki-aki, ya lu sadar ya, sadar sudah dimaafkan oleh Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Disitulah Anda harus sadar. Harus banyak ibadah, udah tua. Jangan menyebarkan kebencian, hasut dan segala macam, Egy Sujana. Anda dari dulu si Egy Sujana ini ya, tukang hasut, tukang adu domba. Ya. Aduh. Bukan menjadikan pembelajaran, dimaafkan waktu kemarin ya tentang ijazah palsu, hasut, adu domba, dimaafkan oleh Jokowi sekarang. Sekarang berulah lagi tentang gubernur KDM ya, suruh diganti katanya waktu orasi masalah tambang di Gunung Sate. Masya Allah. Sadar lo Egy Sujana, nafas sudah ngos-ngosan, lu oleng ya. Bukannya sudah orang tua itu sudah tawadu, banyak ibadah, sudah tahu kemarin seperti apa Jokowi meminta-minta, memohon-mohon maaf, sudah dimaafkan, sekarang berulah lagi kepada Gubernur Jawa Barat KDM. Masya Allah, innalillahi. Egy Sujana, ya sekali lagi lu Egy, ya coba lu sadar, udah tua lo Sujana. Nih Prabu Elang. Assalamualaikum. Fenomena Egy Sujana sebetulnya bukan satu hal yang mengejutkan ketika terjadi Egy Sujana berbalik badan gitu ya, atau saya katakan bahwa itu pengkhianatan ya, karena ya kan perilaku Egy Sujana seperti ini sudah terbaca sejak dulu. Dia selalu memanfaatkan kesempatan dengan modus vokal, kemudian dia jual beli. Persis yang dikatakan oleh almarhum Riza Ramli gitu loh. Mengatakan bahwa hati-hati, Egy Sujana mudah berbalik badan. Dan saya tahu persis juga, saya kenal Egy Sujana sudah 10 tahun yang lalu Pak. Dalam setiap pertemuan dengan Egy Sujana, Pak Narko selalu mati-mati, saya jangan terbuka. Dia bagi saya raja saya jangan terbuka, ada Egy. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sudah ada sejak dulu dalam diri Egy. Artinya apa? Mudah untuk berkhianat untuk kepentingan individu pribadi. Jadi kejadian ini kalau buat orang-orang yang tahu nggak kaget Pak, nggak kaget lagi, bukan satu hal yang luar biasa. Memang itulah perilaku Egy, gitu Pak. Tapi yang sangat disayangkan, Egy sendiri sudah digunakan oleh geng Solo, ya kan, untuk mengkanter kelompok Rismon. Dia mengadukan Rismon, dia mengadukan Rizal Fadila dan segala macam kan gitu kan. Iya. Nah ini yang sangat disayangkan. Kenapa bisa kita diadu domba gitu pada akhirnya? Oke lah, kalau Egy berkhianat aja. Kita pun tidak terlalu sulit untuk melepaskan dia. Tapi jangan kemudian dia dijadikan jadi kayak termol juga. Gitu. Itu yang rawan menurut saya. Nah, itu sudah satu semacam kayak trademark ya, Egy. Tadi maka dari itu kan kita perlu satu wadah bersama. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri gitu ya. Walaupun di bawah permukaan kita selalu komunikasi, tapi kan kita tidak punya wadah. Dengan wadah bersama inilah ya kan kita juga akan menyingkirkan mereka ya kan, yang artinya gini, kesetiaan terhadap tugas, terhadap sasaran yang kita capai, setengah-setengah lebih baik mundur gitu loh. Dengan wadah ini nanti mungkin namanya gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat, mungkin gambar itulah namanya. Jadi wadah bersama itu nanti harus ada tokoh sentral. Nanti juga mungkin akan itu siapa tokoh sentral. Selama ini kan nggak ada. Tidak laku jualan ijazah Joko Widodo, kini Egy Sujana
beralih ke jualan Deddy Mulyadi dan berteriak ganti gubernur. Ya mungkin berharap dipanggil ke kantor, geus maneh ulah gogorowokan. Tah ieu jang maneh ya. Hayangna kitu biasana mah, biasana ieu mah. Egy Sujana kini teriak lantang, ingin mengganti gubernur Jawa Barat. Entah dengan alasan apa, Egy Sujana kini kembali teriak-teriak, ingin mengganti gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mari kita saksikan bersama. Kalau si Demol tidak mau terima kita, maka kita kumandangkan ganti gubernur. Ganti gubernur. Ganti gubernur. Kalau yang nggak berani ganti kita daulat gubernur rakyat Jawa. Gubernur rakyat Jawa akan muncul. Kalau kalian setuju, kalau enggak ya kita tunggu terus. Egy Sujana memang dikenal sebagai advokat yang dari dulu sering berteriak keras. Salah satunya yang sering diteriaki oleh Egy Sujana adalah kasus dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Hari ini, ia teriak-teriak ingin mengganti KDM sebagai gubernur di Jawa Barat karena perkara tambang yang ada di Jawa Barat. Lalu muncullah dugaan-dugaan para netizen yang mengatakan Egy Sujana kembali diduga ia teriak-teriak karena diduga ada hubungan udang di balik batu dengan pemilik-pemilik perusahaan tambang, serta pemilik-pemilik mobil besar atau truk tronton besar yang dimiliki oleh para pengusaha. Mengapa spekulasi ini muncul? Karena di balik tambang yang terjadi di sekitaran Parung Panjang, juga banyak merugikan masyarakat-masyarakat kecil. Bahkan beberapa warga yang sudah kecelakaan, baik yang nyawanya sudah melayang maupun yang cacat seumur hidup. Egy Sujana sebagai advokat pun tidak pernah mendampingi mereka. Belum lagi di lingkungan sekitar Parung Panjang, banyak masyarakat yang terkena penyakit ISPA yang diduga zat kimianya berasal dari perusahaan tambang. Yang pada intinya Egy Sujana tidak pernah kelihatan membela masyarakat-masyarakat kecil yang merasa tertindas karena digunakannya jalan raya saat itu oleh perusahaan-perusahaan tambang. Konon mengancam warga-warga yang melintas, baik warga para pekerja maupun anak sekolah. Namun sekali lagi semua ini tidak pernah dibela oleh sang Egy Sujana. Namun baru-baru ini Egy Sujana pun diberikan sebagai advokat yang diberikan label tak asik di telinga. Ia diberikan sebagai advokat yang gampang berbalik badan atau kutu loncat. Sekian lama Egy Sujana menyoroti Joko Widodo karena ijazahnya. Lalu tiba-tiba ia berbalik badan bertemu dengan Jokowi. Yang dengan alasan karena ia ingin berobat ke luar negeri. Tapi setelah berdamai dengan Jokowi dan diberikan izin ke luar negeri, maka tak semenit pun Egy Sujana kelihatan berobat di luar negeri. Yang ada adalah jalan-jalan naik mobil mewah. Lalu para netizen bertanya-tanya, hasil dari Egy Sujana mendapat mobil yang Fenomena Egy Sujana sebetulnya bukan satu hal yang mengejutkan ketika terjadi Egy Sujana berbalik badan gitu ya, atau saya katakan bahwa itu pengkhianatan ya, karena ya kan perilaku Egy Sujana seperti ini sudah terbaca sejak dulu. Dia selalu memanfaatkan kesempatan dengan modus vokal, kemudian dia jual beli. Persis yang dikatakan oleh almarhum Rizal Ramli, gitu loh. Mengatakan bahwa hati-hati, Egy Sujana mudah berbalik badan. Dan saya tahu persis juga, saya kenal Egy Sujana sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Dalam setiap pertemuan dengan Egy Sujana, Pak, aku selalu hati-hati. Saya jangan terbuka, dia bagi saya jasa. Saya jangan terbuka, ada Egy. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang sudah ada sejak dulu dalam diri Egy. Artinya apa? Mudah untuk berkhianat untuk kepentingan individu pribadi. Jadi kejadian ini kalau buat orang-orang yang tahu nggak kaget, Pak. Nggak kaget lagi, bukan satu hal yang luar biasa. Memang itulah perilaku Egy, gitu, Pak. Egy Sujana yang ketika teriak-teriak minta dibarengi dengan kalimat takbir. Demo-demo biasa saja selalu dibarengi dengan kata-kata takbir. Dan menurut saya, kata-kata itu kurang pantas dilontarkan. Mengapa demikian? Karena saya berpikir bahwa demo yang dilakukan Egy Sujana saat itu tentu tidak mewakili semua masyarakat yang berkaitan dengan tambang. Karena tentu beberapa masyarakat dan bahkan sebagian masyarakat tidak sepakat tambang itu dibuka, lalu jalan yang mereka sering lalui dibuka kembali untuk umum. Lantaran itulah Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sudah menginisiasi untuk membuat jalan baru, di mana jalan itu akan diperuntukkan untuk jalan tambang tersendiri. Tetapi mungkin dari pihak pertambangan dan yang punya mobil pemuat tambang itu sudah tidak sabar. Yang artinya apa? Egy Sujana juga seakan-akan memaksakan keadaan.
yang jika kehendaknya didengar dan diterima. Artinya apa? Masyarakat-masyarakat di Parung Panjang akan kembali terancam nyawanya oleh truk-truk besar pengangkut tambang itu. Inilah yang tidak dipikirkan oleh seorang advokat, Egy Sujana. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.